Halo guys, jadi ceritanya kemarin saya sedang scroll-scroll Facebook dan menemukan video yang view-nya jutaan guys. Nah, kurang lebih videonya ini guys. Nah, setelah saya pelajari, ternyata ini bukan video asli, tapi ini adalah AI. Dan pada video kali ini, saya akan menunjukkan sama kalian bagaimana cara membuatnya. Pastikan kalian menonton video ini sampai habis ya. Jangan sampai di-skip, karena setiap detik di video ini itu sangat penting dan saling berhubungan. Nah, di sini nanti ada 5 ya. Ini saya sudah membuat coret-coretan ya. Langkah-langkah yang saya gunakan untuk membuat video AI ini, supaya hasilnya maksimal. Oke, langkah pertama adalah mengamati konten. Nah, ini adalah mengamati konten yang akan kita tiru. Misalkan ini ya, seperti video yang tadi itu kita amati ya. Di sini kita bisa lihat di profilnya, kita bisa melihat video-videonya itu viral semua guys ya. Nih, jutaan ya. Minimal puluhan ribu lah, ratusan ribu lah. Ya, di sini kebanyakan jutaan ya. Bahkan ada yang sampai menyentuh puluhan juta. Nih, contohnya ini 19 juta. Nah, langkah kedua setelah kita mengamati video mana yang akan kita tiru, maka kita perlu membuat prompt. Promptnya itu kita menggunakan yang namanya ChatGPT. Di sini saya akan menggunakan ChatGPT yang model versi terbaru, yaitu 5.1. Yang kedua adalah ChatGPT. Kita pakai ChatGPT untuk membuat promptnya. Nah, caranya gimana? Caranya kalian pilih saja salah satu video yang target kalian ya, yang ingin kalian tiru. Di sini saya menggunakan pengen yang 19 juta ini. Diklik saja. Nah, dia akan ke sini ya, di play ya. Oke. Di play saja sampai di scan yang kira-kira kalian inginkan. Misalkan kalau di sini saya itu lebih tertarik ke sini ya. Yang di sini ini kita lakukan screenshot guys. Screenshot. Nah, fotonya. Terus nanti kita masukkan gambar screenshot ini ke ChatGPT. Seperti biasa, buka chatgpt.com. Ya. chatgpt.com. Lalu masukkan yang tadi baru kita screenshot ke dalam ChatGPT ya. Kita pakai, kalau saya pakai ChatGPT 5.1 yang thinking ya, supaya hasilnya lebih baik. Nah, lalu promptnya seperti ini guys. Nah, buatkan 10 prompt menggunakan bahasa Inggris untuk Google VO3. Background, suasana, karakter-karakternya mirip dengan gambar ini yang menggambarkan suasana di pedesaan Indonesia. Kamera dari drone bergerak zoom in ke arah perkebunan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalian enter aja. Nah, setelah jadi promptnya ya, ini ada 10 prompt ya. Prompt menggunakan bahasa Inggris yang siap kita pastekan ke dalam Google VO. Nah, setelah mendapatkan prompt kayak gini, kita lanjut ke langkah yang nomor 3 guys. Jadi kita pakai yang namanya Flow AI ya. Flow AI. Ini untuk membuat video. Nah, caranya kalian ketikkan di Google sini adalah Flow AI. Di enter aja. Lalu masuk yang di paling atas ya, Flow. Pastikan alamatnya labs.google Flow about ini. Kalian sudah di dalamnya, lalu create with Flow, diklik aja. Kalau kalian belum login, kalian nanti akan disuruh untuk login. Login saja pakai akun Google kalian. Nah, ini kemarin saya sudah membuat project seperti ini. Jika kalian belum atau baru pertama kali untuk menggunakan Flow ini, kalian bisa create new project-nya. Bikin project baru di dalam dashboardnya Flow seperti ini. Oke, kalau sudah, kita ke ChatGPT, lalu copy salah satu prompt yang sudah disediakan oleh ChatGPT ke dalam Flow. Pastekan ke sini ya. Di sini, sebelum kita enter, itu pastikan di sini text to video ya. Dan di sini yang bagian video ya, bukan yang image ya, yang video.
Yang di sini modelnya untuk teks ke video. Lalu yang di sini diklik aja, pastikan dia ukurannya portrait 9:16. Terus ini model yang kita pakai itu yang fast ya, bukan yang quality karena ini lebih murah gitu. Terus outputnya satu aja. Gitu ya. Lalu di sini yang perlu kalian perhatikan, setiap generation itu memerlukan 20 kredit based on your current setting ya. Kalau pakai yang 31 fast ini 20 ya. Kalau misalkan pakai quality nanti jadinya 100 per satu kali generate. Ya, makanya saya sarankan untuk menggunakan yang VO.3 yang bagian fast aja supaya lebih murah. Nah, buat kalian yang pengen menambah kredit, nah kredit di sini kan saya menggunakan Pro nih guys. Saya menggunakan Pro dan Pro itu mendapatkan 1000 kredit per bulan ya. 1000 per bulan, punya saya tinggal 900 karena sudah saya pakai untuk coba-coba gitu. Bagi kalian yang ingin mendapatkan akun Google Pro secara gratis, panduannya sudah saya sertakan. Linknya ada di deskripsi video ini. Kalian bisa klik aja link itu, nanti kalian dialihkan ke web lain untuk mendownload file PDF-nya. Dan setelah kalian mendownload file PDF-nya, nanti saya akan memandu kalian. Kalian bisa gabung ke Discord saya supaya kalian bisa tanya-tanya terkait bagaimana cara mendapatkan kredit flow 1000 kredit ya pakai akun Google Pro secara gratis selama 30 hari. Dan link Discord-nya ada di deskripsi juga. Nah, setelah itu kita enter aja guys ya. Nanti tunggu saja dia generate video. Oke, setelah videonya tergenerate, jadi kalian bisa mereviewnya. Diklik aja tombol play yang ada di sini. Oke, nah menurut saya cukup bagus ya untuk hasilnya. Dan untuk langkah kedua, video lainnya, kalian bisa ulangi lagi langkah tadi. Pertama, kalian copy prompt yang nomor 2 ini ke dalam VO lagi, ya. Sini. Oke, untuk mengenerate video yang kedua atau scan yang kedua. Nah, ya perlu kalian ketahui setiap scan ini dia panjangnya itu 8 detik ya, teman-teman. 8 detik, nanti bisa kalian sesuaikan. Ya, gimana caranya nanti ada di step berikutnya. Oke, ini akan saya skip lagi. Pokok intinya caranya gitu ya untuk memindahkan atau oh ya, untuk membuat video di Flow berdasarkan prompt yang ada di ChatGPT. Setelah kita mendapatkan video yang kita inginkan, maka kita perlu lanjut ke langkah yang keempat, yaitu kita mencari soundnya yang akan kita gabungkan dengan video yang sudah kita buat menggunakan Google VO3. Caranya itu pakai sound YouTube Creative Commons guys. Creative Commons. Nah, caranya gimana? Caranya kita pakai yang namanya YouTube. Nah, jadi kita mendapatkan soundnya itu dari YouTube, tapi yang memiliki lisensi Creative Commons supaya channel kita atau video kita bisa dimonetisasi, nggak melanggar pedoman dari YouTube atau dari sosial media yang lainnya. Pasti setiap sosial media itu ada aturan-aturan menggunakan sound yang kita gunakan di video kita. Nah, Creative Commons itu apa sih? Creative Commons ya, itu kalian cari aja di Google Creative Commons ya. Jadi intinya ini sound YouTube Creative Commons adalah musik atau efek suara yang dibuat oleh pembuat konten di bawah lisensi Creative Commons. Nih, yang memungkinkan orang lain untuk menggunakannya kembali secara gratis, tetapi ini ada tetapinya guys. Dengan syarat tertentu seperti mencantumkan nama pencipta atau atribusinya. Nanti akan saya praktekkan juga ya. Maksudnya apa? Nah, ini cara kerjanya itu adalah ini ada 3 poin ya. Di sini izin penggunaan. Saat seseorang mengunggah video atau musik dengan lisensi Creative Commons, mereka itu secara teknis, mereka itu yang membuat musiknya itu secara teknis memberikan izin kepada orang lain, yaitu kita, untuk menggunakan karya tersebut sesuai dengan jenis lisensi yang mereka pilih. Nah, yang kedua, poin yang kedua ini persyaratan lisensi.
pengguna harus mematuhi persyaratan lisensi yang ditentukan, seperti memberikan atribusi kepada kreator aslinya atau tidak menggunakannya untuk tujuan komersil. Jadi kalau kalian nggak mau mematuhi apa syarat dari yang membuat ini ya, membuat konten asli, itu kalian bisa menggunakannya, tapi tidak untuk tujuan komersil. Lalu yang poin ketiga ini pencarian di YouTube, guys. Ya, YouTube memungkinkan pencarian konten yang berlisensi Creative Commons secara terpisah. Nah, sehingga memudahkan kreator untuk menemukan musik dan suara untuk digunakan dalam proyek mereka tanpa harus khawatir tentang hak cipta. Jadi dari YouTube-nya sendiri itu sudah mengizinkan untuk kita para kreator menggunakan konten dari kreator lain yang memiliki lisensi Creative Commons untuk digunakan ke dalam konten kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya arti dari Creative Commons. Nah, langsung saja kita cari musiknya. Nah, misalkan saya di sini musik Jawa no copyright ya. Nah, kita search, buka YouTube, search musik Jawa no copyright. Nah, di sini jangan lupa filter. Di bagian filter ini kalian di bagian fitur ya, ini diklik yang Creative Commons. Klik saja. Nah, kalau sudah itu ada banyak banget ini kumpulan video yang mana soundnya bisa kita gunakan di konten kita. Nah, misalkan saya ingin menggunakan background gamelan songo. Nah, ini ya, klik aja. Oke, nah kita lihat deskripsinya ya. Kalian juga wajib ya, saya katakan wajib untuk membaca deskripsi dari setiap video yang akan kita gunakan di konten kita. Nah, di sini ada nih paduan antara musik Jawa tradisional dan modern. Ini track 6. Musik provided by Dong Gedang, Matur Sembah Nuwun. Nah, jadi dia pun juga sebenarnya channel ini itu juga mengambil konten dari Dong Gedang. Jadi aslinya musik ini tuh dibuat oleh Dong Gedang ini. Kita klik aja ya, langsung ke Dong Gedangnya. Nah, kita akan diarahkan di channel asli dari si pembuat audio ini. Nah, kayak gini ya. Ini di pause aja. Nah, lihat aja di deskripsinya. Nih, ya, Dong Gedang deskripsi. Pastikan ini cantumkan ini pada video deskripsi Anda ya. Dia syaratnya itu harus mencantumkan ini. Seperti yang channel yang tadi kan menggunakan audio dari channel yang ini. Nah, dia juga melampirkan atau mencantumkan link ini ke dalam deskripsi videonya. Ya, ada track, songo, music provided, watch. Nah, nih ya. Pokoknya ini kalian wajib untuk dicantumkan. Nih, ini kalian harus baca ya. Nih, tentang penggunaan musik. Nih ya. Ini harus dibaca. Kalau enggak nanti channel kalian pusing-pusing kalian, apa capek-capek kalian membuat konten, channel kalian sudah besar, nanti kena strike videonya. Kan lumayan, kan rugi. Rugi banget, rugi waktu, rugi tenaga dan semuanya. Pokoknya rugi ya. Jadi harus dibaca ini ya. Anda harus menyertakan full kredit pada deskripsi video Anda. Anda tidak berhak mengklaim musik sebagai milik Anda dan lain sebagainya. Kalian bisa membacanya sendiri atau kalian bisa pause video ini untuk membacanya. Atau kalian bisa mengunjungi nih Dong Gedang ini ya. Di deskripsi saya pasti saya sertakan kayak gini. Kalau enggak nanti channel video saya ini juga kena strike oleh channel Dong Gedang ini. Kalau sudah, lalu download saja soundnya untuk digunakan di konten kita. Oke guys, kita sudah mendapatkan video dan kita juga sudah mendapatkan audio yang mana ini sudah lisensinya Creative Commons, artinya kita bebas untuk menggunakannya. Ini harusnya lolos ya, lolos untuk monetasi konten kita. Lalu kita langkah kelima yaitu menggabungkan merge video dengan audio. Dengan apa? Saya di sini menggunakan CapCut guys, CapCut untuk menggabungkan antara menggabungkan video dan audio gitu ya, menggabungkan video dan audionya. Nah, pertama kita buka CapCut guys. Setelah kita mendapatkan semua komponen yang kita butuhkan, kita buka CapCut. Lalu mulai dari sound ya, kita masukkan ke sini.
Lalu video-video yang sudah kita buat menggunakan Google View tadi, semuanya ya. Nah, kalau semuanya sudah masuk, langsung kita seret ya. Ini semuanya kita cek dulu ya. Ntar guys, saya menggunakan headset dulu ya, karena suaranya kurang jelas. Nah, oke. Nah, ini berarti masih ada suara dari VO-nya ya, masih ada suara airnya. Oke. Nah, caranya ini supaya nggak ada suaranya, dia dihilangin aja suaranya. Tuh nggak ada. Oke, setelah itu baru kita masukkan ke sini untuk audionya. Ntar. Nah, ini kan ada ini ya, ada seperti tanda ini. Berarti ini yang di sini kosong, nggak ada videonya. Kita cut aja nanti. Nah, bentar, pas. Nah, ini keren. Pas dengnya, guys. Pas dengnya ya. Di cut aja sebelah kiri pakai ini atau pakai shortcut tombol key. Nah, ini kan terpotong. Lalu diatur lagi, diseret ke awal. Nah, ininya diseret lagi ke awal. Nah, oke. Nah, keren ya. Jadi ini menghasilkan apa ya? Menghasilkan video yang nyambung. Nah, ini jangan lupa rasionya. Ini kita atur ke 9:16. Nah, ya, karena tujuan kita untuk bikin YouTube Short atau Reel Facebook, Reel Instagram atau TikTok. Oke. Nah, kalau perpotongan ya, perpotongan video antar video ini supaya smooth itu harus kita kasih transisi, guys. Klik aja transisi ini, pilih aja yang kira-kira menurut kalian itu bagus untuk perpindahan dari scene 1 ke scene berikutnya. Sini sudah ada favorit, saya sudah pernah bikin itu. Nah, saya pakai yang ini mix ya. Mix. Nah, kalau kamu mau pakai mix ini dan kesulitan untuk mencarinya di sini karena saya tanjain untuk di favorit, maka mudah saya untuk menggunakannya kembali. Kalian bisa di transition ini kalian ketikkan aja mix di sini ya. Mix. Di enter, guys. Nah, ini ya. Di sini kalian drag and drop aja langsung ke timeline ini. Kita ulangi lagi. Oh ya. Oke. Begitu juga yang ini, guys. Oke, akan saya drag and drop semua yang ada di sini. Ini oke, sudah ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti transisinya cuma ada 4. Kita cek lagi ya. Semut ya, semut antar video yang ini. Oke, nah kalau kayak gini ya kurang pas kan, ini bisa dibesarkan aja kayak gini. Nah ya bisa dibesarkan, lalu diulang lagi dari sini ya, sini. Nah ya, gitu guys. Ntar. Saya cuma ngecek-ngecek yang di ini persimpangan ya, perpindahan antar videonya. Oh, oke. Di sini lebih ya. Lebih berarti harus kita potong nih videonya, audionya. Di sini pakai shortcutnya W atau di sini pakai delete write ini ya. Saya biasanya pakai shortcut W saja untuk mempercepat waktu. Nah, sudah terpotong. Jadinya kayak gini, guys. Oke ya. Nah, jadinya kayak gini. Kalau sudah, ini kita akan mendapatkan nih total 40 detik. Kan lumayan nih. 40 detik berarti setiap detiknya setiap videonya tadi setiap scene-nya tadi itu 8 detik ya, kali 5 berarti 40 detik bener ya. 8 detik per scene-nya. Lumayan, guys. Di situ 8 detik. Kalau sudah ya, diekspor aja. Nah, kalau sudah diekspor aja. Nah, diekspor aja.
Nih ya, ini saya kecilin deh ininya supaya kelihatan. Ntar saya geser ke sini. Nah, ini tombol ekspor di sini ya, diekspor. Kalian tentukan namanya di sini, misalkan 30. Supaya mudah dicari itu saya biasanya ngasih penomorannya itu ngasih namanya itu nomor 1 nanti supaya nggak di bawah-bawah. Satu misalkan konten desa Asri 001 ya. Ini untuk memudahkan penomoran. Misalkan nanti kalian mau bikin channel atau di FB Pro tentang desa kayak gini ya. Nanti konten desa Asri 001, 002 sampai 100 ya gitu. Bahkan sampai ribuan juga bisa. Nah, kalau sudah ini kalau kalian nggak ngerti ini dibiarkan aja start default lalu diekspor ya. Ekspor. Ini saya menggunakan CapCut Pro yang gratisan guys. Jangan khawatir ya. Bukan berbayar ini. Nah, sudah jadi ya. Dan hasilnya kayak gini guys. Nih, hasilnya kayak gini guys. Terpotong guys. Nah, oke. Kayak gitu ya. Ya, kurang lebih ada 5 ya. Nah, kurang lebih itu ada 5 tahapan saya membuat video yang sedang viral di Facebook seperti itu ya. Siapa sih yang nggak tergiur melihat konten yang view-nya sampai 10 juta views? Ini bonus guys, ini bonus ya. Jadi yang penting pada video saya ini itu adalah bagaimana cara membuat atau mendapatkan mengakses Google Flow ini guys. Flow ya. Flow karena nih kalau kalian pakai gratisan itu dapat kreditnya kalau nggak salah kemarin saya itu cuma 80 kredit atau 60 ya 60 dan setiap generate itu kan 20 ya tadi 20 kredit ya berarti kalau 80 cuma dapat 4 60 cuma dapat 3 dan itu pun kalau berhasil semua ya kalau berhasil ya kan kalau gagal pasti kalian akan kekurangan kredit. Nah yang saya tekankan di sini kalian bisa mendapatkan Google Pro. Nah ini Google Pro. Google itu menawarkan Pro Plan itu secara gratis, guys. Selama 30 hari pertama. Mana ya paketnya? Saya tunjukkan. Nih ya. Pro, nih. Yang pakai yang ini. Pilih yang Google AI Pro 2TB ini. Ya. Nah, enaknya itu, selain kita bisa mengakses Flow, itu juga mendapatkan fitur Pro yang lainnya. Termasuk penyimpanan Google Drive itu sebanyak 2 TB ya. Gemini App with 2,5 Pro dan limited access to Veo 3.1. Lalu menggunakan Flow dengan limited access ke Veo 3.1. Mengakses ke Wish with Veo 3. Wish ini bisa kalian cari tahu sendiri ya. Untuk Wish ini intinya bikin animasi atau kartun gitu ya. Ya mirip Veo Flow tapi dia fokusnya ke animasi. Lalu di sini nah yang paling penting di sini mendapatkan 1.000 setiap bulan ya, mendapatkan 1.000 kredit yang bisa digunakan di Flow dan juga di Wish ya. Lalu kalian bisa mengakses notebook LM with higher limits. Nah, ini notebook LM ini sangat penting banget buat kita yang haus akan ilmu, belajar gitu ya. Nah, nanti suatu saat kalau ada waktu akan saya explore tentang notebook LM buat pelajar, mahasiswa, researcher, atau pembelajar umum yang suka belajar. Itu pakai notebook LM. Karena di sana misalkan kalian bisa mendapatkan rangkuman dari sebuah video yang panjang. Ya, di situ ada poin-poinnya notebook LM namanya. Lalu di sini kalian bisa mendapatkan akses ke Gemini in Gmail. Gmail kalian nanti ada Gemini-nya, lalu Google Docs ada Gemini-nya, Feeds dan more, banyak lagi. Nah, dan semua keuntungan yang ada di
premium ya. Premium itu mana? Premium plan yang ini di atasnya ini gitu. Tentu saja di bawahnya dari Google Pro AI. Gitu ya. Dan ini cara mendapatkannya saya sudah menyertakan link di bawah ini. Sekali lagi link di bawah ini di deskripsi, kalian bisa klik, nanti kalian bisa mendownload PDF yang sudah saya persiapkan. Dan selain itu juga saya siap untuk membimbing kalian untuk mendapatkan Google berlangganan untuk Google AI Pro ini sampai berhasil ya. Dan ini 0 ya. 0 rupiah per month untuk 1 bulan pertama. Jadi kalian kalau sudah 1 bulan pertama ini bulan berikutnya itu baru bayar 309.000. Tapi sebelum kalian membayar, kalian bisa berhenti berlangganan supaya kalian tidak dikenakan 309.000 rupiah. Ya, tentu saja kalian ibaratnya berhenti berlangganan. Ya, rugiannya ya nggak bisa lagi pakai Google View atau ya Google View karena kreditnya sudah habis misalkan kayak gitu ya. Paling nggak kalian bisa merasakan Google View gratis dan senilai 309.000 rupiah. Baik teman-teman, itu aja kira-kira proses yang saya lakukan untuk membuat video AI yang sedang viral di pedesaan di Facebook Pro. Jika kalian suka video ini, bisa like dan share ke teman-teman kalian yang ingin juga membuat video-video viral untuk Facebook mereka. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video baru seperti ini. Dan juga dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini supaya saya bisa selalu semangat membuat video-video seperti ini guys. Sampai jumpa di video berikutnya.